Mars Paroki Atmotirono. Doa Sinode. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh, dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu, dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra, untuk selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Para romo, ibu, bapak, rekan-rekan muda, anak-anak yang terkasih dalam Kristus, selamat sore berkah dalem. Sore hari ini kita masuk dalam Minggu Prapaskah yang ketiga. Kita bersyukur atas kesempatan permenungan-permenungan kita selama masa Prapaskah ini. Secara khusus perayaan Ekaristi sore hari ini kita persembahkan untuk bersyukur bersama atas hari ulang tahun paroki kita, Paroki Keluarga Kudus Atmodirono yang ke-91. Kita bersyukur bersama atas penyertaan berkat pendampingan Tuhan terhadap paroki kita ini, dan juga kita mohon segala berkat yang kita perlukan agar kita sebagai umat di paroki ini semakin mampu untuk menjadi perpanjangan tangan kanan Tuhan, menjadi berkat bagi semakin banyak orang. Namun menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang rapuh, lemah, yang seringkali jatuh ke dalam dosa, mari kita hening sejenak, kita siapkan hati kita menyesali segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan, agar kita layak untuk mengikuti perayaan syukur pada sore hari ini. Kita hening sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Rahim dan sumber segala kebaikan, Engkau telah menyatakan bahwa dosa dapat diampuni dengan puasa, doa, dan amal kasih. Sudilah memandang kami ciptaan-Mu yang rapuh ini,
Semoga belas kasih-Mu senantiasa mengangkat kami kembali ketika kami tertunduk karena menyadari kesalahan kami. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda-sabda Tuhan. Berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum. Bacaan diambil dari kitab Keluaran. Sekali peristiwa, setelah bangsa Israel melewati padang gurun Sin dan berkemah di Rafidim, kehausanlah mereka di sana. Maka bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, "Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak dan ternak kami dengan kehausan?" Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, "Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu." Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Berjalanlah di depan bangsa itu, dan bawalah serta beberapa orang dari antara tua-tua Israel. Bawalah juga tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana, di depanmu, di atas gunung batu di Horeb. Pukullah gunung batu itu, dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum." Demikianlah diperbuat Musa di depan tua-tua Israel. Maka dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar, dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, "Adakah Tuhan di tengah-tengah kita?" Demikianlah sabda Tuhan. Kalau kamu
Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Bacaan diambil dari surat Rasul Paulus kepada umat di Roma. Saudara-saudara, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk ke dalam kasih karunia Allah. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan pengharapan itu tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, sampailah Yesus ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang dahulu diberikan Yakub kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-murid Yesus telah pergi ke kota untuk membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau, seorang Yahudi, minta minum kepadaku seorang Samaria?" Maklumlah, orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapa Dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan Ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba, dan sumur itu amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar dari bapa kami Yakub,
yang memberikan sumur ini kepada kami, dan ia sendiri telah minum dari dalamnya, ia beserta anak-anak dan ternaknya. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus sampai hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berilah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba. Perempuan itu kepada Yesus, Tuhan, nyata sekarang kepadaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, tetapi kami menyembah yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang, dan sudah datang sekarang, bahwa para penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Para romo, para suster, ibu bapak, rekan-rekan muda, anak-anak yang terkasih dalam Kristus, sabda-sabda Tuhan yang kita dengarkan pada Minggu Prapaskah yang ketiga ini bicara soal air hidup. Dan Tuhan Yesus dalam bacaan Injil memperkenalkan diri bahwa Dialah sang air hidup itu. Lalu dibandingkan dengan sumur Yakub yang ada di daerah Samaria sana. Dan itu percakapan antara Yesus dengan perempuan Samaria tadi mendapat konteksnya, mendapat latar belakangnya dari situ, yaitu bahwa orang Yahudi itu kalau tidak bisa dikatakan bermusuhan, tetapi dikatakan dalam Injil tidak berkomunikasi dengan orang Samaria. Karena apa? Karena orang-orang Yahudi memandang orang-orang Samaria itu bukan Yahudi, atau kalaupun Yahudi yaitu Yahudi KW, Yahudi palsu. Karena apa? Karena orang-orang Samaria itu sering bergaul dengan bangsa-bangsa lain. Kalau kita melihat peta Israel, Samaria itu ada di daerah tengah, dan di situ banyak jalan menuju ke luar negeri. Ada di sana Syria, kemudian Yordania. Nah, jalan-jalan itu ada di daerah Samaria itu. Dan karena pertukaran orang, mobilisasi orang di sana cukup tinggi, maka juga termasuk mobilisasi tentang budaya, tentang agama, iman, dan juga macam-macam pengaruh-pengaruh yang tidak baik terhadap kepercayaan iman Yahudi juga datang dari melalui daerah Samaria itu. Maka orang-orang Samaria seringkali dipandang sebagai Yahudi KW atau Yahudi palsu, atau bahkan bukan orang Yahudi oleh orang-orang Yahudi sendiri. Maka kita bisa melihat, bisa mengerti di sana ketika perempuan Samaria tadi heran bertanya kepada Yesus,
Mengapa engkau orang Yahudi meminta air kepadaku orang Samaria? Jadi karena perempuan itu merasa diri sebagai orang lain yang seringkali dikucilkan oleh orang-orang Yahudi. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kepada perempuan Samaria tadi Tuhan Yesus memperkenalkan diri sebagai air hidup. Kalau kamu dan nenek moyangmu sudah minum dari sumur ini, yang dimaksud adalah sumur Yakub itu, dan nenek moyangmu sudah mati, tetapi barang siapa minum air hidup, dia tidak akan mati. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, setiap kali kita mengikuti misa, kita sedang menimba air hidup itu. Kita sedang menimba kekuatan itu dari Tuhan Yesus sendiri yang adalah air hidup. Kita yang ikut perayaan Ekaristi di gereja ini tidak hanya umat di paroki Atmodirono saja, tetapi juga umat-umat yang lain seringkali mengikuti perayaan Ekaristi di tempat ini. Kalau dari sekian ini yang bukan dari umat paroki Atmodirono, coba tunjuk tangan, saya pengen lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 176. Jadi tidak semua umat yang ikut perayaan Ekaristi di gereja ini itu berasal dari umat lokal Atmodirono. Belum lagi misa-misa yang lain. Das pundi Bu? Ra krungu aku ya, setuwa. Dari mana-mana menimba air yang sama, yaitu air hidup, tidak lain tidak bukan adalah Yesus sendiri. Maka ini juga bisa kita tambahkan sebagai perumpamaan dalam Injil tadi. Begitu banyak orang menimba dari sumur yang sama, sumur Yakub kalau dahulu, banyak orang menimba itu. Dari sumur yang sama menimba air, dan setiap kali kita mengikuti perayaan Ekaristi, kita menimba dari air hidup, air yang sama, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Ada pertanyaan kadangkala kita sama seperti orang Samaria itu, ketika kita dimintai air oleh saudara-saudari kita. Ada saja pertanyaan-pertanyaan yang sinis yang kadangkala menghalangi kita memberikan berkat, memberikan air itu kepada orang lain. Perempuan tadi bilang, "Loh, kamu orang Yahudi yang biasanya mungsuhi aku kok saiki njaluk air ke saya?" Kadangkala pertanyaan itu juga ada di dalam diri kita. Loh, kamu bukan orang sini kok kamu ikut perayaan Ekaristi di sini? Loh, kamu kan musuh saya. Loh, kamu kan dulu membenci saya. Kok arep utang karo aku? Nah, ada yang tidak pernah berutang? Oh, tidak ada yang tunjuk tangan, berarti utang kabeh. Tahu utang kabeh. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sekali lagi kita diminta untuk mempunyai hati yang luas di dalam memberikan bantuan kepada orang yang memerlukan. Tuhan Yesus sendiri juga mengaruniakan berkat-Nya bukan hanya kepada orang-orang Yahudi saja, tetapi kepada siapapun yang datang kepadanya. Dan kita cukup bersyukur karena kita yang bukan orang Yahudi pun memperoleh air hidup itu. Coba kalau Tuhan Yesus hanya diutus kepada orang-orang Yahudi,
kita adalah orang-orang bukan Yahudi yang tidak bisa mengecap air hidup itu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita syukuri hari ulang tahun Paroki Keluarga Kudus Atmodirono ini. Kita syukuri pendampingan Tuhan, berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan beriman kita selama 91 tahun. Tentu ada macam-macam dinamika di sana, suka dan duka yang sudah dialami bersama, terutama bagi umat yang sejak dahulu, sejak kecil sudah berada di tempat ini, tentu mengalami pasang surutnya kehidupan beriman di tempat ini. Tetapi itu semua mesti kita lihat sebagai salah satu karya Tuhan di dalam menuntun kita. Sebagaimana bangsa Israel juga mengalami pasang surut di dalam kehidupan beriman mereka. Demikian juga paroki kita tentu menjadi hal yang lumrah kalau kita mengalami pasang surut di dalam kehidupan berparoki kita, dalam paguyuban kita. Satu hal yang patut kita perjuangkan terus-menerus adalah supaya kita menjadi sumur-sumur Yakub yang lain, sumur-sumur Yakub pada zaman sekarang yang selalu siap sedia untuk membagikan berkat kita, air-air dalam kehidupan kita untuk siapapun yang haus, untuk siapapun yang membutuhkan. Sehingga kita menjadi berkat bagi yang lain karena kita sudah pertama-tama lebih dahulu mendapatkan air hidup dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kita syukuri sekali lagi pendampingan rahmat Tuhan dalam kehidupan kita, dan kita mohon berkat Tuhan segala yang kita perlukan untuk kehidupan beriman di paroki kita di masa-masa yang akan datang. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kita hening sejenak. Saudara-saudari yang terkasih, setelah disegarkan oleh sabda-sabda Tuhan dan merenungkannya, sekarang mari kita berdiri, kita teguhkan kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kita di dalam roh dan kebenaran berdoa kepada Allah Bapa kita, sumber segala kehidupan. Semoga gereja Allah jangan sampai mengecewakan orang yang mendambakan hidup sejati, melainkan mengantar kepada Kristus, jalan, kebenaran, dan kehidupan. Marilah kita berdoa kepadanya. Tuhan, Engkaulah tumpuan harapan dan keselamatan kami. Semoga Allah mencurahkan roh-Nya kepada masyarakat kita, agar dalam setiap langkah hidup ini kita selalu terarah kepada Yesus Kristus, jalan, kebenaran, dan kehidupan. Marilah kita berdoa kepadanya.
Tuhan, Engkaulah tumpuan harapan dan keselamatan kami. Semoga mereka yang mau meninggalkan gereja Allah mengalami keterbukaan hati dan merasa tertarik untuk kembali dengan menyaksikan usaha-usaha kita yang jujur dalam hidup sesuai semangat Kristus. Marilah kita berdoa kepadanya. Tuhan, Engkaulah tumpuan harapan dan keselamatan kami. Semoga kita selalu sadar akan kehendak Yesus yang mengutus kita melanjutkan dan menyelesaikan karyanya. Marilah kita berdoa kepadanya. Tuhan, Engkaulah tumpuan harapan dan keselamatan kami. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu bagi perjalanan paroki kami, Paroki Atmodirono yang sampai pada usia ke-91 tahun ini. Semoga berkat-Mu senantiasa tercurah bagi umat-Mu di paroki ini, agar kami semua yang ada di paroki ini boleh senantiasa setia dalam iman kepadamu, dan kami pun dapat berbuah dengan nyata di dalam kehidupan kami untuk senantiasa melaksanakan kehendak-Mu. Semoga kami Kau anugerahi kesehatan dan juga kebahagiaan di dalam menjalani hidup, agar umat-Mu boleh senantiasa selalu merasakan kasih-Mu yang nyata dan siap pula untuk berbagi kasih-Mu itu kepada sesama. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita hening sejenak untuk memanjatkan doa-doa di dalam hati kita masing-masing. Allah Bapa yang Maha Rahim, sengsara dan wafat Kristus merupakan bukti cinta kasih-Mu kepada kami. Perkenankanlah kami hidup sesuai dengan semangat-Nya, maka setiap hari kami akan memberi kesaksian akan cinta kasih sejati sekarang dan sepanjang masa, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Berdoalah saudara-saudari yang terkasih supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa.
Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, semoga dengan kurban ini Engkau berkenan membantu kami, agar kami bersedia mengampuni saudara-saudari kami, sebagaimana kami sendiri mengharapkan pengampunan atas kesalahan-kesalahan kami. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Dengan puasa badani ini Engkau menghancurkan cacat celah, mengangkat hati, menganugerahkan keutamaan dan pahala dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Dia, para malaikat memuji keagungan-Mu, para penguasa menyembah, para pembesar mengagumi, surga dan bala tentara surgawi serta serafim yang berbahagia bersama-sama bersorak-sorai memuji. Kami mohon, perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka, dan sambil bersujud kami bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa.
Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, khususnya umatmu di Paroki Atmodirono yang merayakan ulang tahun ke-91, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Robertus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang di dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka di dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah
Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Damai Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang malam hari ini diundang datang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus. Amin.
Barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, sabda Tuhan, dalam dirinya air itu akan menjadi mata air yang terus-menerus memancar sampai ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami telah dipuaskan dengan roti surgawi dan menerima jaminan hidup abadi meskipun kami masih berada di dunia ini. Dengan bersujud kami mohon kepadamu agar sakramen yang kami terima mendapat kepenuhannya dalam kesaksian hidup kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Pengumuman Gereja, agenda paroki, mengundang ketua wilayah, ketua lingkungan, dan pemandu lingkungan pada hari Selasa 14 Maret pukul 19 dengan acara pembekalan APP pertemuan ketiga. Pertemuan alumni KEP diadakan hari Selasa 14 Maret pukul 18 di Panti Mandala. Penerimaan sakramen tobat menjelang Paskah akan didahului dengan ibadat tobat dan dilanjutkan dengan penerimaan sakramen tobat. Adapun jadwal ibadat tobat dan sakramen tobat diatur sebagai berikut. Rabu 15 Maret pukul 16.30 di gereja. Kamis 16 Maret pukul 17 di Kapel Tegal Sari. Sabtu 18 Maret pukul 15.30 di Gereja Demak. Mohon umat memperhatikan jadwal yang telah tersedia. Jumat 17 Maret, Jalan Salib di gereja pukul 17 dan dilanjutkan dengan perayaan Ekaristi. Misa hari ulang tahun perkawinan untuk umat paroki akan diadakan hari Rabu 22 Maret pukul 10 di Panti Mandala. Bagi bapak ibu yang berulang tahun perkawinan di bulan Januari, Februari, dan Maret bisa mendaftar ke sekretariat paroki. Katekese persiapan perkawinan paroki Atmodirono diadakan hari Jumat sampai dengan Minggu tanggal 24 sampai dengan 26 Maret. Pendaftaran di sekretariat paroki. Gladi bersih baptisan Paskah diadakan hari Minggu 19 Maret pukul 10.30. Mohon para calon baptis dan wali baptis hadir pada acara tersebut. Lain-lain, Panitia Paskah Paroki masih menerima sumbangan sembako berupa beras, minyak, gula pasir, teh, mie instan maupun dana untuk membantu warga yang kurang mampu. Sumbangan dapat diserahkan ke sekretariat paroki paling lambat tanggal 19 Maret. Diberitahukan kepada umat saat Minggu Palma, umat dihimbau membawa daun palma sendiri. Selama pekan suci, umat tidak diperkenankan untuk booking tempat dengan cara apapun. Telah terima pengumuman dari Panitia Sekolah Evangelisasi Pribadi. Isi pengumuman selengkapnya dapat dibaca pada papan pengumuman gereja. Demikian pengumuman gereja. Para romo, suster, ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, pada kesempatan yang membahagiakan di ulang tahun paroki kita ke-91 ini, saya pertama-tama mau mengucapkan terima kasih kepada seluruh umat yang dengan caranya masing-masing dari 91 tahun yang lalu sampai saat ini
entah itu yang pernah melakukan tugas pelayanan di dewan paroki maupun di wilayah, di lingkungan yang terlibat dalam aneka macam tugas-tugas pelayanan dalam paroki. Saya mewakili para romo dan dewan paroki mengucapkan terima kasih banyak atas pengorbanan dan juga pelayanan Anda semua. Lalu yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada komunitas Suster OSF secara khusus, karena sebelum kita ada gereja, gedung gereja ini, kita dulu ngekos di sana, di Bangkong, Kapel Bangkong sana. Sebelum kita punya gedung gereja, itu kita menempati, meminjam kapel di Susteran Bangkong untuk tugas-tugas pelayanan, perayaan Ekaristi dan sebagainya. Setelah itu baru para romo dan dewan paroki umat pada zaman dahulu mengusahakan tempat ini, lalu terjadilah gereja ini dan juga macam-macam fasilitasnya hingga saat ini. Sekali lagi para suster OSF, kami seluruh umat mengucapkan terima kasih atas macam-macam hal, termasuk menjadi salah satu bidan paroki, lahirnya paroki kita tercinta ini. Lalu tentu saja kita juga berhutang budi kepada saudara-saudari kita yang telah berjasa, para pendahulu kita yang telah mendahului kita, yang sudah meninggal dunia dipanggil Tuhan. Tentu kita juga bersyukur bersama atas pengorbanan, pelayanan-pelayanan mereka, dan mendoakan kebahagiaan abadi kepada mereka semua. Untuk selanjutnya tentu saja masih ditunggu partisipasi, kerjasama, pelayanan-pelayanan untuk masa-masa yang akan datang. Periode Dewan Pleno Paroki kita, periode ini akan selesai pada bulan Desember yang akan datang. Maka setelah itu tentu harus ada pergantian kepengurusan Dewan Paroki kita yang baru. Oleh karena itu, saya mengundang Anda semua, seluruh umat, untuk terlibat aktif mbangane kami romo dewan harus nyari satu-satu begitu. Lebih baik kalau umat itu, saya mau jadi seksi ini, timpel ini, saya mau jadi ini, saya mau jadi ini. Wah gitu, saya akan lebih mudah untuk ini. Tetapi biasanya wong-wong Indonesia itu orang yang rendah hati. Ora mungkin aku gelem dadi wakil 2 dewan awam. Tetapi saya mengundang Anda semua untuk terlibat aktif dalam aneka macam keperluan dan pelayanan gereja. Macam-macam hal, pelayanan prodiakon, ketua lingkungan, pengurus wilayah dan seterusnya. Banyak hal diperlukan uluran tangan partisipasi Anda semua. Lalu pada kesempatan ini saya juga dengan penuh syukur mau mengumumkan kepada kita semua, seluruh umat di Paroki Keluarga Kudus Atmodirono, bahwa kita sudah memiliki satu buku. Buku apa ini? Buku Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Pastoral Paroki Keluarga Kudus Atmodirono Semarang. P5, terkenalnya dengan P5. Jadi ini pedoman pelaksanaan pelayanan di paroki kita, yang akan menjadi penuntun kita dalam langkah hidup kita, pelayanan-pelayanan kita di masa-masa yang akan datang. Oleh karena itu nanti mungkin ini sampai habis masa pelayanan Dewan Paroki kita ini, kita sedang latihan nanti sampai Desember, latihan ini membaca, mempelajari dan seterusnya. Baru nanti secara full akan kita terapkan, kita pakai sebagai langkah pelayanan kita pada
Dewan Pleno Paroki kita yang akan datang. Ini merupakan buku yang sudah disesuaikan dengan pedoman dasar dari keuskupan, ya, jadi sudah disahkan oleh Bapak Uskup. Maka pada malam hari ini dengan penuh rasa syukur dan harapan akan kemajuan paroki kita yang akan datang, pada kesempatan ini saya nyatakan buku pedoman pelaksanaan pelayanan paroki Keluarga Kudus Atmodirono saya berlakukan. Ya. Terima kasih. Selanjutnya akan ada pengumuman dari Bu Susi. Yang terhormat Romo Kepala Paroki Keluarga Kudus Atmodirono, Romo Yusuf Sunarno MSF, Romo Nikolaus Wiranto Antosaputro MSF, Romo Albertus Edwin Nur Istanto MSF. Yang terkasih Bapak Ibu Dewan Pastoral Paroki serta umat Paroki Keluarga Kudus Atmodirono yang tercinta. Selamat malam berkah dalam. Syukur pada Allah karena pada malam hari ini kita semua dilimpahi karunia, kesehatan, kebahagiaan, dan khususnya penuh sukacita pada hari ini. Kita semua berbahagia karena hari ini tanggal 12 Maret 2023 adalah hari ulang tahun Paroki Keluarga Kudus Atmodirono yang berusia 91 tahun. Paroki kita berdiri pada tanggal 12 Maret 1932 yang dihitung sejak para misionaris MSF Belanda berkarya di Jawa dan menerimakan sakramen baptis pertama di Kapel Bangkong. Tadi juga sudah disampaikan Romo Nano, para suster OSF ini juga menjadi bidan lahirnya paroki kita tercinta. Namun bangunan gereja baru berumur 83 tahun nanti pada tanggal 10 Agustus yang akan datang. Karena gedung gereja baru selesai terbangun pada tahun 1940. Jadi kita dalam 1 tahun nanti berulang tahun 2 kali. Bulan Maret untuk paroki dan bulan Agustus untuk gereja. Meskipun kita sedang mempersiapkan diri untuk bertobat, bermati raga, dan berderma bagi sesama, sebagai wujud membangun solidaritas keprihatinan pada kaum KLMTD, kita masih berkesempatan melaksanakan kegiatan peringatan ulang tahun paroki walaupun sangat sederhana. Tetapi jangan khawatir, setelah perayaan Ekaristi selesai, mari kita nanti dahar malam bersama, sudah disiapkan oleh panitia sebagai rasa syukur di ultah ini, dan kita semua masih bisa menikmati jamuan kasih walaupun sederhana, dan juga bisa menikmati tumpeng yang disiapkan oleh para ketua wilayah 1 sampai dengan 10. Terima kasih untuk ketua wilayah 1 dan 10. Atas partisipasi dan kerjasama di dalam tumpeng ini. Nanti siapa yang menjadi juara, terakhir saya sampaikan biar ketua-ketua wilayah deg-degan semua. Siapa nanti yang menjadi juara? Siapapun yang menjadi juara, hari ini kita merasa bahagia serta sukacita, dan semuanya nanti bisa merasakan enaknya tumpeng dari ketua wilayah 1 dan 10 untuk seluruh umat yang hadir di sini. Di tahun ini Paroki Keluarga Kudus Atmodirono
juga akan mengadakan ziarah umat karena sekian lama tidak mengadakan kegiatan bersama semacam ini. Nanti ziarah akan dilaksanakan tanggal 1 Mei 2023, itu hari Senin, hari libur nasional. Dan sebagai peserta ziarah umat hanya untuk umat paroki Atmodirono saja. Ini kesempatan untuk umat khusus paroki Atmodirono mendaftarkan melalui ketua lingkungan. Jadi ini ketua lingkungan siap untuk mendata umat yang akan ikut serta, dan mohon ketua lingkungan juga jujur bahwa itu betul-betul umatnya. Nanti kita akan mengecek juga melalui sistem data umat di Kartu Umat Keuskupan Agung Semarang. Sekali lagi nanti kami untuk ketua lingkungan mohon kejujurannya bahwa umat yang didaftarkan itu adalah betul-betul umat paroki Atmodirono. Dan juga nanti ada kejutan, setelah misa selesai, panjenengan semua akan diajak oleh ibu-ibu Atmodirono untuk bergerak bersama dengan flash mob tari tradisional. Jadi kami nanti mengharap umat yang hadir di sini mengikuti gerakan ibu-ibu dari Atmodirono. Mari kita bangun dan kembangkan paroki kita untuk tetap setia menanggapi kabar gembira Yesus Kristus, dan kita mampu untuk menghadirkan kerajaan Allah serta menjadi garam dan terang di tengah masyarakat. Dirgahayu Paroki Keluarga Kudus Atmodirono ke-91. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ini yang ditunggu-tunggu adalah pengumuman pemenang lomba tumpeng. Pada hari Minggu 12 Maret 2023 telah diadakan lomba menghias tumpeng dalam rangka hari ulang tahun ke-91 Paroki Keluarga Kudus Atmodirono dengan hasil sebagai berikut. Juara ketiga dengan total nilai 755 diraih oleh wilayah 1. Mohon ketua wilayah 1 untuk maju ke depan. Juara kedua dengan total nilai 765 diraih oleh wilayah 9. Silahkan ketua wilayah 9 untuk maju. Wilayah 9 atau yang mewakili? Oh, wilayah 9. Dan puncaknya yang top markotop, juara 1 dengan total nilai 768 diraih oleh wilayah 10 dari Demak. Ketua wilayah 10. Wilayah 10, adakah? Perlu umat paroki ketahui bahwa di Atmodirono Kapel Demak masuk menjadi wilayah 10 dari Paroki Keluarga Kudus Atmodirono. Romo Nano,
Kami mohon untuk berkenan memberikan hadiah kepada pemenang. Juara ketiga mendapatkan hadiah piagam penghargaan serta uang pembinaan sebesar Rp500.000. Juara kedua mendapatkan hadiah piagam penghargaan serta uang pembinaan sebesar Rp750.000. Juara pertama mendapatkan hadiah piagam penghargaan serta uang pembinaan sebesar Rp1 juta. Ketua wilayah 10, 9, dan 1 tetap di tempat. Romo Niko dan Romo Edwin, monggo dipersilahkan untuk ke depan. Yaitu 3 dari 10 tumpeng yang tadi dilombakan janjane enak kabeh, tapi mergo hadiahe hanya 3, maka yo gelem ra gelem harus dipilih. Jadi yang lain bukan karena tidak enak, tetapi karena hadiahe ming telu itu ya. Jadi kalau ada yang salah itu salah ilate jurine ya. Kalau ada yang salah, ada yang tidak puas itu karena keterbatasan lidahnya jurinya yang taunya hanya mie instan. Maka nek kon ngicipi masakan-masakan yang enak-enak itu malah bingung lidahnya. Tapi ya ketemunya tadi itu. Di Provisiat yang menjadi juara, terima kasih juga yang berpartisipasi dalam lomba tadi. Sekali lagi terima kasih kepada para romo, para suster, ibu bapak, rekan-rekan muda, para seluruh umat yang telah hadir bersama dalam perayaan Ekaristi Hari Ulang Tahun Paroki Atmodirono yang ke-91 ini. Juga para petugas yang telah melaksanakan tugas-tugas pelayanan dengan baik. Terima kasih semua atas partisipasi dan kebersamaan kita. Setelah ini kita bisa
datang ke sekitar Panti Mandala di samping. Kalau ada yang bisa dimakan, paling tidak kita bisa ngobrol bersama serawung ya. Kalau habis ya sudah, kita pulang dalam damai Tuhan. Sekali lagi terima kasih. Sekarang mari kita siapkan hati untuk memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Allah yang Maha Kuasa berkenan melimpahkan berkat-Nya untuk keluarga, pelayanan, karya-karya kita, terutama kehidupan beriman di paroki kita pada hari-hari yang akan datang. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, pergilah, perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah.